Riset tentang kesehatan reproduksi dan seksual menunjukkan 84% remaja Indonesia belum pernah mendapatkan pendidikan seksual. Padahal para ahli menyarankan agar pendidikan seksual bisa dilakukan sejak dini, tak perlu menunggu anak memasuki usia pubertas. Apa itu pubertas? Siapa yang tahu pubertas? Masa pertumbuhan kalian untuk laki-laki 15 tahun dan untuk perempuan rentangnya. Di Indonesia, pendidikan seksual masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan malu untuk dibicarakan. Pertanyaan dari anak seringkali membuat orang tua kebingungan, bahkan kerap mengalihkan pembicaraan. Agar orang tua bisa lebih nyaman dan tahu nih apa yang perlu disampaikan ketika memberikan edukasi seksual kepada anak, penting banget buat orang tua memahami dulu tentang tahap perkembangan seksual anak, mulai dari fase oral sampai fase genital. Pendidikan seksual itu tidak melulu hanya soal tentang membahas bagaimana hubungan seksual, tapi justru lebih menekankan kepada bagaimana sih proses perkembangan seksualitas, mulai dari perubahan fisik, perubahan hormon, dan juga perubahan emosional. Nah, itu adalah aspek-aspek yang perlu ditekankan dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak. Karena jika anak memiliki pengetahuan yang minim tentang seksualitas, hal tersebut bisa memicu keingintahuan yang lebih dan mereka mendapatkan informasi dari sumber yang salah. Berdasarkan fase-fase perkembangan seksualitas, maka pendidikan seks dapat dilakukan secara bertahap. Pada usia 1 hingga 5 tahun, perkenalkan anak tentang anggota tubuhnya secara detail. Sementara pada usia 5 hingga 10 tahun, berikan jawaban atas setiap pertanyaan anak dengan benar. Pada usia 10 hingga 12 tahun, berikan penjelasan tentang pubertas seperti haid bagi anak perempuan, mimpi basah pada anak laki-laki, dan perubahan fisik yang dialami. Yang pertama, tentunya kita sebagai orang tua perlu memahami dulu bahwa anak kita ini masih polos, tidak mengerti apa-apa. Jadi kita harus singkirkan dulu tuh skema di kepala kita bahwa pendidikan seksual adalah hal yang tabu. Jadi ketika kita mau menginformasikan atau memberikan edukasi buat anak-anak kita terkait dengan perkembangan seksualitas, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh, kita bisa berfokus kepada anak kita ini pemahamannya udah bisa sampai mana ya gitu. Jadi kita bisa memilih menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Selain orang tua, para pendidik di sekolah juga berperan penting mendampingi anak-anak menjalani masa puber dan pendewasaan. Materi pembelajaran tentang pengenalan organ tubuh, masa pubertas, dan proses reproduksi wajib diberikan dengan jelas agar anak mengerti dan memahami dari sumber terpercaya. Kerjasama antara orang tua dan guru di sekolah dalam pendidikan seksual itu penting sekali. Kenapa? Karena supaya informasinya itu integratif. Jadi apa yang disampaikan oleh guru di sekolah, kalau anak ini belum terlalu paham, dia bisa tanya sama orang tuanya. Dan orang tua juga bisa tahu, oh sudah sampai di mana ya dijelasinnya sama guru di sekolah. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan orang tua sudah mengajarkan sampai di penjelasan dengan detail tertentu disampaikan kepada guru di sekolah, sehingga guru di sekolah juga tahu, oh anak ini sudah punya pemahaman sampai di mana. Maka, dengan pendampingan dan bekal yang kuat dari orang tua dan guru di sekolah, anak-anak bisa menjaga dirinya dan siap menjalani proses pendewasaan dengan baik.